Nah, oke, ketemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Ini adalah part kedua dari part yang sebelumnya yang membahas tentang tahap perkembangan keluarga dengan anak usia bayi 0 sampai 2 tahun atau 0 sampai 2,5 tahun gitu ya. Jadi kemarin kita sudah membahas peran orang tua itu seperti apa, tugas perkembangan orang tua muda, new mom dan new dad itu ada apa saja gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut dari dimensi anak. Apa tugas perkembangan yang harus dilalui oleh seorang anak newborn hingga dia berusia 2,5 tahun atau 2 tahun 3 tahun begitu. Apa saja yang harus dia lalui begitu. Dan kemudian kita juga akan membahas tentang konflik yang biasa terjadi di tahap perkembangan keluarga awal dengan anak usia maksimal 3 tahun. Itu apa saja serta resolusi konflik yang dapat dilakukan begitu. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah tugas perkembangan anak mulai dari usia 0 bulan itu apa saja hingga usia 3 tahun. Ini dia ada sekian banyak, itu kita akan ulas satu persatu. Dimensi anak. Yang pertama adalah mencapai keseimbangan fisiologis setelah kelahiran. Karena apa sih? Anak ya di dalam rahim nih, bayi di rahim, dia nggak kenal nih namanya siang dan malam. Dia nggak kenal nih yang namanya lapar. Dia tuh semuanya udah tercukupi di rahim. Kemudian dia harus lahir procot di dunia ini, dan akhirnya dia harus merasakan kedinginan, merasakan kepanasan, merasakan lapar, dan itu tidak nyaman. Jadi wajar kalau bayimu itu nangis terus gitu. Karena apa? Karena dia sedang mencari ritme, keseimbangan, dan beradaptasi dengan lingkungan barunya dia gitu loh. Jadi jangan galau kalau bayimu tuh nangis terus gitu. Ya udah, bantu dia, persuasi dia. Nak, kamu kenapa? Yuk mama peluk, mama gendong. Jadi jangan takut kalau orang mengatakan bahwa jangan sering-sering digendong, anakmu nanti bau tangan. Jawab aja kalau kayak gitu, saya sudah cuci tangan, jadi insya Allah nggak akan bau tangan gitu. Insya Allah tangannya nggak akan bau gitu. Karena apa? Ya dia nyaman sama kita, dia anget sama kita. Mungkin itu adalah suasana ternyaman dia ketika dia, dan itu bisa mengingatkan dia ketika dia berada di rahim dulu gitu, sebelum dia lahir di dunia gitu. Jadi jangan worry kalau anakmu tuh nangis terus, dan jangan mudah galau. Karena apa? Ikatan seorang ibu dengan anak itu akan sangat kuat. Ketika ibunya aja galau gitu, mana mungkin anaknya bisa tenang di dekapan ibunya. Jadi yang penting tenangkan dirimu dulu untuk kamu bisa menenangkan anakmu gitu. Kemudian yang kedua, belajar mendapatkan kepuasan akan makanan. Jadi 2 jam sekali menyusu itu harus, wajar, wajib malah. Karena apa? Lambungnya itu masih kecil gitu. Lambungnya masih kecil, otomatis ketika lambungnya kecil, daya tampungnya juga kecil, dan dia akan sering-sering lapar. Jadi jangan percaya kalau orang bilang, kok bayimu nyusu terus, asimu nggak seger tuh, karena kamu nggak makan daun X, daun Y, kamu nggak melakukan ini itu treatment yang macam-macam itu. Oke, memang makan sayur-sayuran itu penting untuk ibu yang baru melahirkan, tetapi tidak melulu itu menjadi patokan agar asinya itu seger. Ya namanya seger, kalau saya pribadi sih ya ditambah es itu bisa seger. Kalau menurut saya yang emang sudah gede ini, di tengah panas-panas, apa cuaca panas, minum yang seger apa? Ya minum es kalau saya pribadi gitu. Tapi anak itu ya memang karena lambungnya kecil, akhirnya dia nyusu terus gitu loh. Setiap 2 jam sekali, dan itu memang harus. Kalau enggak disusuin 2 jam sekali, 3 jam sekali, anak harus dibangunkan. Kalau enggak, dia bisa resiko kena penyakit kuning. Please, jadi kita harus baca sebagai ibu. Jangan sampai kita itu dibodohin dengan ilmu-ilmu yang itu belum tentu benarnya, teman-teman semuanya. Miris saya pribadi. Kita itu sebagai orang Indonesia, ibu baru, new mom, itu
banyak sekali hal-hal yang belum terbukti kebenarannya, tapi harus kita terima karena kita minim ilmu, dan akhirnya apa? Itu bisa membahayakan diri kita. Contoh, karena memang kehamilan saya yang pertama itu bermasalah gitu. eh, saya itu lebih sering kontraksi, kontraksi palsu ketika kehamilan, itu bahkan sampai persalinan, sampai usia anak saya itu hampir menginjak 6 bulan. Saya masih sering kontraksi gitu. Nah, di awal-awal melahirkan nih, karena orang tua dulu banyak mengatakan makan daun-daun yang hijau, bla bla bla. Padahal ASI saya sudah keluar dan bahkan alhamdulillah itu melimpah. Tapi karena seger itu tadi nih, aduh dalam otak nih, ketika itu ilmu saya belum mumpuni, em, kamu harus makan daun gantung. Jadi apa sih, daun pepaya itu dimakan, entah itu dioseng dan lain sebagainya. Biar apa? Biar asinya seger katanya. Atau makan daun katuk, biar asinya seger. Nah, ternyata itu bikin saya apa? Flek-flek terus. Jadi setelah nifas, itu kok masih keluar darah terus. Saya konsul lah ke dokter. Dokter saya dong, Masya Allah sekali, beliau baik banget. Dokter SPOG terkemuka di Klaten. Thanks banget dokter Puska SPOGK, konsultan fetomaternal. Beliau mengatakan bahwa daun pepaya, daun katuk itu bagi sebagian orang bisa membuat kontraksi terus-menerus. Jadi kalau kamu gak kontraksi, ya sudah, stop itu. Itu bahkan bisa membahayakan dirimu karena kamu bisa kontraksi terus. Sekarang lihat deh pertambahan berat badan anakmu itu berapa. Ketika itu sudah sesuai dengan KMS per bulan, bahkan anakmu itu gembul, alhamdulillah anak pertama saya dan kedua itu memang mereka sudah mendekati garis merah obesitas ya. Tapi karena bayi ASI itu kan tidak mengenal kata obesitas. Jadi ya udah, kamu nggak usah insecure, kamu pede aja, nggak usah percaya omongan orang yang itu belum tentu benar untukmu, gitu. Ya makan sayur memang penting gitu, tetapi jangan sampai sayur-sayuran yang itu bikin kamu kontraksi gitu. Untuk sebagian orang, dan itu mungkin termasuk saya pribadi, ketika saya makan daun pepaya, makan daun katuk itu bisa membuat kontraksi pada saya gitu. Kemudian belajar mengelola tubuh secara efektif. Jadi bagaimana kita tetap bisa mencintai diri kita, mencintai pasangan kita, kemudian mencintai anak-anak kita, dan membentuk keluarga yang sehat gitu. Kemudian yang ketiga, belajar mengetahui kapan, di mana, dan bagaimana itu buang air besar, buang air kecil gitu. Jadi, oh caranya kalau aku mau buang air itu, buang air besar itu aku harus ngeden misalkan. Atau ketika masa-masa anal, itu mereka mengalami kenikmatan. Menurut Freud di teori psikoanalisisnya, mereka mengalami kenikmatan ketika bisa mengeluarkan BAK atau BAB-nya itu. Jadi suka ngompol dan lain sebagainya. Jadi kita persuasi aja. Nah, jadi kalau mau pipis nih, kamu harus ke toilet. Karena orang yang sudah besar itu ke toilet. Ayo, yuk kita bareng ke toilet. Kalau orang Jawa bilang ditatur. Jadi ngajarin anak pipis di kamar mandi, ngajarin anak pup di kloset, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah belajar mengelola tubuh secara efektif. Kemudian yang kelima, belajar menyesuaikan diri dengan orang lain. Oh, ketika aku melakukan A, orang tuaku nggak suka. Ketika aku melakukan B, orang tuaku suka. Maka aku harus seperti ini, biar aku bisa diterima oleh lingkungan. Dan kita sebagai orang tua itu harus mengajari itu kepada anak. Begitu, teman-teman semuanya. Dimensi anak yang keenam adalah belajar menyayangi dan disayangi gitu. Seperti yang sudah saya kemukakan di nomor 5. Nomor 7 adalah mengembangkan sistem komunikasi. Jadi diajak sharing, diajak komunikasi, dimintai pendapat. Misalkan ketika kita habis mandiin anak gitu. Kalau dia sudah bisa diajak bicara, ketika dia sudah bisa diajak bicara, kita tanya, Kak, mau pakai baju yang warna merah apa warna kuning? Yang warna kuning yang ada gambar gajah apa gambar bintang, misalkan kayak gitu. Kita ajak komunikasi dia, ajarin dia bagaimana dia bisa mengemukakan pendapat dengan sehat. Ajarkan dia bagaimana
ketika kita harus berbeda gitu. Oke, kakak pakai baju itu yang warna itu, mama pakai baju ini ya, nggak masalah ya. Kita kan nggak harus sama. Misalkan kita punya baju yang samaan, tapi kita ajarkan sesuatu yang berbeda. Kita ajarkan perbedaan. Dari hal-hal simple itu aja, hal-hal konkret itu saja. Kemudian yang kedelapan adalah belajar mengekspresikan dan mengendalikan perasaan gitu. Jadi kalau anak nangis itu bukan buru-buru kita suruh diem, enggak, tapi kita peluk. Kakak kenapa nangis? Kenapa kakak nangis? Apa yang membuat kakak sedih? Coba cerita ke mama. I see, mungkin itu memang berat ya untuk kakak. Coba kalau kita kayak gini, nah, kita tawarkan alternatif solusi di situ. Kita ajak anak itu tuh untuk bisa mengemukakan pendapatnya gitu. Yang kesembilan adalah menempatkan dasar untuk kesadaran diri. Jadi kita ajak memang dia itu untuk dilatih untuk menjadi pribadi yang mandiri gitu ya teman-teman. Kemudian pengasuhan orang tua. Jadi pola asuh orang tua itu bagaimana kita bersikap ke anak, mendidik, mengasuh, menghadapi perilaku, bahkan kenakalan pada anak. Jadi bagaimana kita bersikap, bukan dengan memarahi tetapi kita kelola emosi anak, kita bantu dia untuk mengelola emosinya gitu. Nah, kemudian pengasuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh nutrisi, budaya, agama, pendidikan orang tua, dan hal yang didapatkan dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa ada perbedaan yang mendasar antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau pertumbuhan itu bersifat kuantitatif yang menyangkut aspek-aspek jasmania atau perubahan-perubahan yang terjadi pada organ tubuh dan struktur fisik, seperti pertumbuhan tinggi badan, kemudian berat badan, kemudian lingkar kepala, itu masalah pertumbuhan. Jadi sesuatu yang dapat dikuantitatifkan. Sedangkan kalau perkembangan itu sesuatu yang tidak nampak, aspek mental dan psikologis. Misalkan masalah pengetahuan, kemudian emosional, moral, keyakinan agama, dan kecerdasan. Nah, kesemuanya itu masalah pertumbuhan, perkembangan, berat badan, lingkar kepala, tinggi badan, kemudian keyakinan beragama, kemampuan bersosialisasi itu sangat dipengaruhi oleh nutrisi, budaya, agama, pendidikan orang tua, latar belakang pendidikan orang tua, kemudian apa yang dia dapat dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Dan perlu diingat teman-teman bersama bahwa anak masa 0 sampai 5 tahun itu adalah masa golden age, masa emasnya mereka. Mereka itu bagaikan spons gitu. Jadi daya serapnya itu sangat tinggi sekali. Jadi hati-hati memilihkan lingkungan untuk dia agar dia itu tetap bisa berkembang, tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Jadi kita sebagai orang tua itu harus pinter-pinter untuk membuat permainan-permainan edukasi yang itu bisa melatih kemampuan motorik dan juga kemampuan psikososial anak, kemudian perkembangan moral anak, dan lain sebagainya. Nah, saya bersama suami itu membuat permainan ular tangga raksasa dengan dadu yang kami buat dari kain flanel gitu. Jadi bentuknya boneka. Itu mengajarkan moral gitu, mengajarkan dia tentang angka. Jadi oke, misalkan di kotak kayak gitu saya tampilkan, jadi misalkan di kotak nomor 3 gitu, di ular tangga kotak nomor 3 ucapkan takbir gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ketika dia bisa mengucapkan takbir, ayo naik tangga tuk 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 ke angka 8 misalkan. Kemudian nanti dia belajar angka dengan dadu itu. Oke, maju 3 langkah, mundur 3 langkah, maju 3 langkah misalkan. Oh, karena menguap itu tidak ditutup dan tidak mengucapkan istighfar, maka setan itu bisa masuk. Akhirnya ada ular, akhirnya dia harus turun. Misalkan kayak gitu. Jadi pendidikan moral, karakter, dan juga bagaimana dia belajar angka, huruf, itu dengan menyenangkan, dengan bermain, bukan dengan buku gitu. Kasihan anak karena masa ini adalah masa-masa dia untuk bisa mengeksplor dunia sekitar termasuk dengan bermain gitu. Dan menurut Al-Ghazali, anak itu lahir
dalam keadaan fitrah, suci, dan dibentuk oleh orang tua dan lingkungan. Jadi hati-hati teman-teman semuanya. Ini sesuai dengan teori psikologi belajar gitu ya. Salah satu teori di psikologi belajar, anak itu lahirnya fitrah gitu. Dan kitalah yang membentuknya. Nah, kemudian saya mengutip, karena saya backgroundnya adalah psikologi Islam, prodi yang saya apu itu psikologi Islam, saya mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran, di Al-Kahfi ayat 46, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Masya Allah sekali. Anak-anak adalah perhiasan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi apa? Please jadiin anak-anak ini menjadi amalan yang kekal juga, agar dia itu tidak hanya indah di dunia, tetapi dia bisa menjadi amal soleh kita nanti ke depan, menjadi tabungan kita di akhirat gitu. Jadi tidak hanya hiasan dunia tok, tapi itu bisa menyusahkan kita di akhirat, tidak, tetapi bagaimana anak ini bisa menjadi aset dan bisa menyelamatkan kita, menuntun kita ke jannah gitu. Nah, upaya untuk mendidik anak, yang pertama, hendaknya menyusui tidak lebih dari 2 tahun, karena memang perintahnya susuilah anakmu sampai 2 tahun. Tetapi menurut dunia medis, cukup deh 1 tahun aja nggak masalah gitu. Itu menurut salah satu dokter spesialis anak yang saya temui. Jadi karena memang kecenderungan di tempat kita, di budaya kita, menyusui anak itu adalah 2 tahun sesuai perintah agama. Tetapi memang sebenarnya di usia 1 tahun ke atas itu hanya butuh 25% saja, 20% saja dari ASI, selebihnya harus dari makanan. Kalau dia kekenyangan nyusu, nenen, netek ke ibunya, akhirnya apa? Porsi untuk nasinya itu terbatas, padahal harus lebih banyak nasinya daripada, atau makannya daripada nenennya, daripada menyusunya, karena memang ASI itu sudah tidak bisa lagi mengcover kebutuhan makronutrien dan mikronutrien pada anak di atas usia 1 tahun. Jadi maksimal deh 2 tahun, karena memang kan perintah agama seperti itu, susuilah anakmu sampai 2 tahun. Udah cukup. Setelahnya karena memang sudah tidak bisa tercover lagi gitu, sudah tidak bisa tercover lagi oleh ASI, lanjut ke makanan seperti layaknya orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien dan makronutriennya dia. Kemudian ajarkan kata-kata pendek dengan pelafalan yang jelas. Jadi please jangan dipelok-pelok, oke, kalau orang Jawa bilang. Jangan dicedal-cedalkan, ngomonglah sesuai dengan pelafalan yang benar, dengan kalimat-kalimat pendek, dengan kata-kata yang pendek. Misalkan kayak gini, oh cah pintel gitu, nggak perlu, ya udah, masya Allah anak pintar, anaknya mama anak pintar ya, kayak gitu. Jadi gunakan kalimat-kalimat yang singkat dan menggunakan pelafalan yang jelas, karena kalau tidak seperti itu, resiko untuk speech delay atau keterlambatan bicara itu bisa bisa meningkat gitu. Jadi dengan kita melafalkan dengan jelas, anak nggak confused, anak tidak kebingungan gitu. Karena kita pelafalannya itu konsisten dengan itu-itu saja, dan orang-orang lain juga mengatakan pintar, bukan pintel, bukan pintel gitu. Kemudian yang ketiga, tidak membentak, berperilaku kasar, dan ungkapkan rasa sayang, asah, asih, dan asuh pada anak dengan pelukan, dengan ciuman, dengan mengatakan, "Nak, I love you. Mama sayang kamu, Nak." Itu mereka butuh touching itu gitu. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan komunikasi dengan anak. Nah, anak diajak komunikasi, diajak sharing, diajak diskusi. Kemudian membiasakan hidup bersih, penting banget terlebih di masa-masa pandemi ini gitu ya. Jadi diajarin gimana cuci tangan yang baik dan benar. Kemudian menjadi figur yang patut untuk dicontoh. Jadi anak itu role modelnya adalah kita. Dia itu adalah pengamat yang baik. Misalkan saya bukan sering ya, beberapa kali keceplosan ngomong yang memang sebenarnya tidak seharusnya didengar dan ditirukan oleh anak gitu. Jadi hati-hati teman-teman semuanya, karena anak adalah pengamat yang baik dan kita adalah role model untuk dia.
Kemudian yang selanjutnya, tidak merendahkan dan menuntut anak melebihi kemampuannya, serta berikan dukungan dan tanggung jawab. Jadi jangan banyak nuntut anak, kasihan dia. Jadi jangan sampai menuntut anak 3 tahun untuk bisa hafal juz 30 dan juz 29 misalkan, atau mengharapkan anak usia 3 tahun untuk bisa membaca karena melihat teman-temannya bisa membaca. Kasihan anak gitu. Maksudnya kita udah punya anak, harusnya kita syukuri itu, kita maksimalkan tumbuh kembangnya dia di masa-masa golden age-nya dia, bukan karena dia itu ibarat spons akhirnya kita isi, kita blebekin. Ibaratkan anak itu sebagai gelas, kalau kita terlalu banyak ngisi, padahal daya tampungnya itu 50 mili, kita isi 150 mili, bisa tumpah itu. Kasihan anak kita, beban mental untuk dia, please. Jadi ibaratkan anak itu sebagai gelas. Kalau kapasitasnya 50 mili, ya isilah 50 mili gitu. Jangan kamu terlalu berharap tinggi pada anak. Ini juga menjadi evaluasi pribadi untuk emak bangsa gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah biasakan berdoa dengan suara yang lantang agar anak dapat mendengar dan diharapkan dapat mencontohnya. Misalkan sering baca Al-Fatihah gitu. Kemudian kalau makan biasanya saya baca basmalahnya keras agar anak tahu, oh kalau mau makan harus baca basmalah. Kalau mau makan harus duduk. Kalau minum juga harus duduk. Jadi pernah satu ketika anak saya itu nggak ada tempat duduk, dia jongkok. Dia jongkok agar dia tidak minum berdiri gitu. Masya Allah sekali. Jadi dengan hal-hal kecil, contoh-contoh kecil. Jadi di awal itu fokusnya adalah perkembangan moralnya gitu. Jangan melulu menuntut dia untuk bisa hafal angka, hafal huruf. Itu nanti deh gitu. Kemudian konflik rumah tangga di awal kelahiran anak pertama. Yang pertama, suami itu merasa diabaikan. Iya, karena apa? Karena fokusnya adalah kepada anak. Fokus istri, fokus seorang ibu itu adalah kepada anak. Ibu harus nyusuin 2 jam sekali, kemudian harus bersihin pup, bersihin pipis, dan itu bisa beberapa kali dalam sehari, bisa sampai 8 kali pipisnya, pupnya bisa sampai 3 kali, 5 kali gitu. Kalau suaminya nggak ngerti, suaminya bisa ngajak cekcok nih gitu. Jadi pentingnya kita untuk tahu akan hal itu. Jadi suami itu diajakin baca. Kalau dulu suami saya tuh kayak gitu, saya ajak baca, saya ajak dia terlibat dalam pengasuhan anak. Mungkin ya, karena memang kecenderungan laki-laki itu adalah ingin untuk dihormati, dihargai. Kalau saya pribadi tipsnya adalah pura-pura bodoh. Jadi, bah, saya nggak paham deh ini penjelasan yang ini dari buku ini. Ini maksudnya gimana ya, bah? Jadi belajar bareng sama suami, enak jatuhnya ke depan gitu, bisa diajak diskusi dan lain sebagainya tentang pengasuhan dan pola asuh anak. Jadi di awal-awal ini bakalan menentukan ke depannya. Ketika kita sering menganggap anak tuh urusannya istri, suami enggak, dan kita tidak berusaha untuk mengajak suami terlibat dalam pengasuhan anak, ya ke depannya bakalan anak itu dependennya sama kita banget. Sudah termindset di otak kita, anak itu sama kita, suami itu nggak ngurus anak, dan anak sendiri juga lebih dekat touchingnya ke kita, padahal harusnya memang anak itu dekatnya ke kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, perselisihan meningkat nih karena itu tadi kurangnya ilmu. Yang ketiga, kehidupan seksual dan sosial terganggu. Ya pastilah, karena fokusnya adalah ke keluarga gitu, ke anak. Kadang udah capek duluan, buat mandi aja harus cepet-cepetan gitu ya, apalagi ketika newborn dulu. Bener-bener kalau memang kita ingin fokus direct breastfeeding ke anak, menyusui langsung ke anak, kemudian kita harus pumping, nabung ASI, itu nggak mudah banget, dan itu benar-benar menyita waktu, tenaga, fisik, pikiran, dan psikis kita sebagai seorang ibu. Kemudian yang keempat adalah kebingungan merawat bayi. Gimana caranya ngebedong, gimana caranya bersihin pup bayi. Kayak waktu awal dulu saya nikah, saya punya anak di hari pertama di rumah sakit sama suami ketika melahirkan, malam-malam tuh jam 12 malam anak pipis gitu. Aduh, bingung deh kita. Gimana nih? Anak kedinginan karena habis pipis kita gantiin popok gitu kan. Kita nggak pakai diapers, terus harus dibedong dong biar nggak kedinginan. Karena memang lagi-lagi anak saya adalah anak yang butuh touching khusus dari orang tuanya. Anak pertama saya itu.
Akhirnya kita pencet bel dong, pencet bel rumah sakit, ngomong sama suster, "Sus, saya nggak bisa ngebedong." Gitu. "Saya nggak bisa ngebedong, tolong ya sus dibedongin." Itu bukan jam 12, deh, jam setengah satu, setengah duaan gitu. Akhirnya suster malam-malam tuh kelihatan banget mukanya, muka bengep, agak jutek gitu, ngebedong anak saya karena saya belum bisa ngebedong ketika itu. Wow, Masya Allah sekali. Jadi memang butuh teman-teman belajar sebelumnya ya. Jangan jangan sampai kayak saya. Kemudian yang kelima adalah pemahaman mengenai pentingnya ASI, imunisasi, 1.000 hari kehidupan anak, yang itu memang, kenapa sih 1.000 hari kehidupan anak? 1.000 hari kehidupan anak mungkin kedepannya akan kita bahas sendiri insya Allah, tapi secara garis besar 1.000 hari kehidupan anak itu adalah perkembangan emasnya dia. Jadi tidak hanya 5 tahun awal kehidupan, tetapi pokoknya itu di 0 hari, yaitu ketika kita hamil, dinyatakan hamil sampai di usia dia 2 tahun, itu 1.000 hari kehidupan. Dan ketika itu perkembangan otak itu pesat sekali. Otak itu berkembang sangat pesat. Jadi nutrisi itu harus benar-benar dipastikan terpenuhi, tercukupi, agar apa? Agar dia itu bisa melalui hari-harinya besok, bahkan ketika sampai dia tua itu dengan baik, karena nutrisi di 1.000 hari kehidupannya itu optimal gitu ya teman-teman. Kemudian kita juga harus mengetahui tentang KB, jangan sampai nih kebobolan kayak emak bangsa dalam tanda kutip. Sebenarnya suami saya nggak suka banget sih saya mengatakan kata kebobolan, karena memang segala sesuatu itu sudah ditakdirkan, dan memang Allah mentakdirkan saya ketika saya sudah melahirkan, punya anak. Di usia anak saya 10 bulan saya ditakdirkan hamil kembali, dan saya divonis kegagalan jantung. Itu Masya Allah sekali, dan memang ini takdir Allah yang amat indah gitu ya. Kemudian notesnya adalah kelahiran anak pertama memberi perubahan yang sangat besar dalam kehidupan keluarga, sehingga pasangan harus beradaptasi dengan perannya untuk memenuhi kebutuhan bayi gitu. Jadi harus saling mengerti, menjadi partner. Nah, konflik keuangan banget nih. Misalkan kebutuhan bayi yang memang nggak murah gitu ya. Mulai dari pakaiannya, kemudian kalau dia harus sufor, kemudian ketika dia harus pakai diapers, harus beli popok dan lain sebagainya. Yang itu memang kalau kita nggak manage finansial kita dengan baik, itu bisa menjadi sumber cekcok kita dengan pasangan. Kemudian konflik yang kedua adalah hubungan dengan keluarga besar, kerabat, dan teman. Itu pasti akan sangat berkurang sekali, karena kita fokus kepada anak kita. Yang ketiga adalah aktivitas sosial dan rekreasi, berkurang banget karena memang ya fokusnya adalah newborn, tumbuh kembang newborn gitu. Kemudian yang keempat adalah kehidupan spiritual dan keagamaan, karena memang masuk masa nifas, tidak sholat. Kemudian ya kalau saya dulu waktu itu tuh kajian juga akhirnya blek, bener-bener nggak bisa ikut kajian secara offline. Akhirnya kajiannya yang harus saya dengarkan itu secara online. Itu memang awalnya offline jadi online itu bikin hati nggak nyaman. Akhirnya yang nyusuin sambil ngedengerin kajian uh, online gitu. Ya nggak masalah sih, daripada nggak dapet sama sekali gitu kan. Nah, kemudian resolusi konflik adalah manajemen emosi dengan acceptance, menerima keadaan dan mensyukuri apa yang kita punya. Kemudian kemampuan untuk mendengar dan empati, mendengar pasangan. Oke, suami bagaimanapun kita harus melayani dia karena kita memang adalah seorang istri, dan sebagai seorang suami, versinya suami, karena memang istri itu adalah belahan jiwa, dia adalah tulang rusuk yang bengkok, ya harus kita bantu gitu, harus suami bantu agar dia tetap bisa melalui hari-harinya yang berat itu di awal-awal melahirkan. Kemudian yang ketiga, resolusi konflik adalah menghargai perbedaan gitu. Jadi mungkin memang ada perbedaan nih cara mengasuh anak, misalkan antara seorang ibu dengan eyangnya gitu. Ya udah, eyangnya kayak gitu kita hargai. Mungkin ketika itu adalah sesuatu yang fatal, baru deh kita benerin dengan cara apa?
panggil aja tenaga profesional, dalam hal ini dokter misalnya. Misalkan ketika harus MPASI lebih dini karena dianggap bayinya itu nggak kenyang, atau ketika harus sufor gitu, ya udah kita bawa aja itu beliau ke dokter, biar dijelasin sama dokter, jadi biar dapat meminimalisir konflik gitu. Kemudian keterampilan komunikasi, kita tetap harus menghormati apabila terdapat perbedaan kita dalam mengasuh anak begitu. Oke, cukup sekian. Masya Allah panjang sekali, padahal ini hanya beberapa slide, ada 10 slide saja. Tetapi ya memang karena materi ini yang sebenarnya cukup penting, ilmu yang jarang dibahas secara dalam gitu. Jadi kita ulas bersama tadi. Jika teman-teman merasa bahwa ilmu ini bermanfaat, silahkan share, like, dan juga subscribe. Next video kita akan membahas tahap perkembangan keluarga yang lain insya Allah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.